Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang untuk yang ada di Eropa, kemudian juga selamat malam untuk yang ada di Indonesia, atau mungkin selamat pagi yang ada di belahan dunia lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, terutama untuk narasumber kita yang super cool hari ini yang udah bersedia hadir. Karena sebetulnya saya juga ingin mengundang beliau dari beberapa waktu lalu ya, cuma karena kesibukan dan sekarang beliau sedang dalam keadaan libur dan sekarang juga saya malah mengganggu waktu liburnya karena dia sekarang tidak ada lagi sedang ada di luar kota. Nah, hari ini tamu saya seperti yang sudah disebarkan di flyer adalah Bapak Abdul Hadi Suwandi, MSc, apoteker juga dan juga PhD. Beliau lulusan dari ITB Bandung, farmasi dan juga apotekernya, kemudian melanjutkan studi S2-nya, masternya di TU Dresden. Jurusannya apa, Mas, di TU Dresden? Molecular bioengineering, Wah, ini ya, ya bioteknologi lah. kalau orang awam mungkin bingung apa itu, tapi nanti kita ngebahasnya nanti saja. Ya, Kemudian S3-nya di HZI, Health Home apa tuh? Helmholtz, Helmholtz Helmholtz Centrum Institute. Institute ya. Ini kebanyakan risetnya terkait dengan infeksi ya. Nah, makanya beliau ini cukup ahli di bidangnya, terutama di bidang infeksi dan penelitiannya beberapa waktu lalu terkait dengan gut microbiota atau mikrobiota di usus ya lebih tepatnya. Nah, ini sebetulnya sangat cukup trending kalau saya lihat karena 2 dekade terakhir ini banyak sekali isu-isu kesehatan dikaitkan dengan mikrobiota di usus. Nah, topik kali ini sesuai yang saya bilang tadi adalah mikrobiota di usus dan hubungannya dengan kesehatan. Nanti karena ini adalah ngobrol santai, saya akan mulai dulu dengan pertanyaan dari saya dan ini karena adalah untuk umum, untuk awam, jadi kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat basic. Nanti jika para hadirin baik yang di Zoom maupun yang di YouTube ada pertanyaan, silahkan saja bisa open mic untuk yang di Zoom, sedangkan yang di YouTube bisa ketik pertanyaannya nanti insya Allah akan saya bacakan. Nah, Mas atau Kang Abdul Hadi, apa kabarnya Ya nih deg-degan. liburan ini? Alhamdulillah baik. Nah, Jadi tegang, lebih tegang daripada ini tenang, ujian tenang aja. disertasi. Kan kalau ini kan bisa sambil ngopi, saya juga bawa bawa air, kelihatan nggak nih bawa air. Nah, Mas Abdul Hadi, ini kan terkait dengan mikrobiota. Mungkin orang awam penasaran, apa sih sebetulnya pengertian mikrobiota itu sendiri? Jadi ya terima kasih Kang Boya sudah mengundang saya gitu untuk membicarakan tentang mikrobiota. Mungkin sebelum sebelum ke pertanyaan yang lebih detail ini, mungkin sedikit saya menjelaskan. Sebenarnya saya basicnya adalah lebih ke, karena riset saya lebih ke penyakit infeksi terutama di saluran pencernaan, dan itu juga ternyata setelah saya mulai mendalami bagian infeksi di saluran pencernaan, ternyata banyak juga kebetulan lagi hot topic juga mengenai bagaimana mikrobiota hubungannya dengan agar saluran kita atau bisa bertahan dari infeksi di saluran pencernaan. Jadi mungkin uh, kalau misalnya secara bahasa mudah ya, semoga saya bisa menjelaskan dengan mudah gitu. Jadi mikrobiota itu sendiri sebenarnya lebih ke mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu suatu makhluk yang kecil ya. Mungkin kalau kita belajar di biologi gitu, kita kenal ada makhluk kecil. Apalagi sekarang kita lagi zamannya corona gitu, kita tahu gitu. Jadi tentang virus, jadi orang-orang udah tahu ya bagaimana virus. Jadi sebenarnya mikrobiota itu sendiri adalah mikroorganisme yang kecil gitu dan bisa terutama bisa hidup uh, di saluran pencernaan. Nah, jadi bisa dibilang kalau kalau secara umum ya mikrobiota itu terdiri dari biasanya adalah bakteri sendiri. Kita tahu bakteri, kalau misalnya kalau kita dulu zaman kuliah ya, waktu di Indonesia, kalau misalnya kita tiba-tiba diare, sakit perut, terus dulu saya ingat tiap kali ke dokter ditanya, kamu apa, mahasiswa ya?
ya, oh pasti kamu kena tipes. Nah, tipes itu penyebabnya adalah bakteri itu sendiri, salah satunya. Terus juga mikroorganisme juga ada yang disebut virus. Kita tahu mungkin sekarang corona juga itu termasuk mikroorganisme karena kecil, tidak bisa dilihat. Dan juga yang kita tahu juga adalah salah satunya adalah jamur gitu. Itu sebagai definisi umum mikroorganisme atau mikrobiota. Jadi sebetulnya mikrobiota dan mikroorganisme itu sama saja ya? Ya, sebenarnya sama aja ya. Jadi mikrobiota itu adalah ya mikroorganisme. Nah, saya baca-baca ya beberapa waktu lalu ada juga istilah mikrogenom. Apa itu bedanya dengan mikrobiota kalau ini boleh? Atau mungkin mikrobiom kali. Mikrobiom ya, Ya, mikrobiom. betul. Apa mikrobiom? Jadi sebenarnya apa ya, kayak mikrobiom itu karena di dalam kenyataannya itu bukan cuma satu mikroorganisme tapi banyak gitu. Jadi berkumpul banyak, misalnya banyak bakteri. Jadi di saluran pencernaan, karena saya fokusnya di saluran pencernaan itu banyak bakteri dan bukan cuma satu gitu. Jadi makanya di om itu maksudnya bukan om ya, tapi itu adalah suatu kumpulan banyak bakteri gitu. Jadi mungkin kalau yang kita pernah dengar proteomics itu ada kumpulan protein, atau genomik, genom itu kumpulan gen. Nah, jadi istilahnya dipakai mikrobiom itu sebagai kumpulan dari mikroorganisme. Oke. Nah sekarang kenapa sih kira-kira baru 2 dekade ini tiba-tiba mikrobiota dalam usus ini dikaitkan dengan kesehatan cukup booming? Apa sih sebetulnya trigger pointnya gitu loh? Kira-kira tahu nggak? Apa ya? Pertanyaan yang bagus kamu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita dari kecil gitu kan, kita pernah dikasih ada minuman minuman yang Produk itu ada tertentu ya. produk tertentu. Nah, saya tidak mau mengiklankan karena nggak dapat uang juga rugi gitu ya. Nah itu ada bakteri yang bagus untuk tubuh. Nah itu jadi bisa diklaim bisa membuat sehat gitu kayak gitu. Ya mungkin saat ini teknologi di bidang kesehatan mulai lebih maju gitu. Jadi contohnya permasalahan kalau untuk bakteri gitu, bagaimana kita mengidentifikasi bakteri, biasanya kita mengkulturnya di suatu agar gitu, dan kita udah gitu Di kita laboratorium ya. di laboratorium ya, kita bisa menumbuhkan agar tersebut, kita mendeteksi bakteri tersebut gitu. Nah, sedangkan saat ini udah ada metode yang lebih canggih lagi. Misalnya kita kayaknya udah semua tahu tentang PCR kan. Nah, jadi karena terutama corona ini jadi udah paham gitu. Jadi ternyata dengan metode itu juga bisa dipergunakan untuk mendeteksi bakteri. Nah, karena salah satunya ya. Jadi mungkin karena itu teknologi sudah mulai maju, jadi mulai orang bisa mendeteksi ternyata di saluran pencernaan kita itu banyak banget itu ya bakteri atau virus atau mikrobiotanya gitu. Karena itu mungkin salah satunya deteksi itu menjadi kenapa mulai booming gitu. Kalau saya lihat, mungkin kalau dilihat dari publikasi ya, dari biasanya kalau yang paham mengenai riset tentang sains, biasanya kita ininya ke PubMed gitu. Jadi mulai dari tahun 2014, 2013, mungkin 10 tahun yang lalu gitu, itu baru mulai publikasi tentang mikrobiota atau mikrobiom itu mulai banyak ya. Itu mungkin berhubungan dengan teknologi tersebut. Menarik, menarik. Nah, terkait dengan si minuman ini tadi ya, sebut aja kita minuman A gitu ya, jangan spesifik banget namanya. Nah, sebetulnya itu kan tadi berarti mengandung bakteri tertentu ya.
itu bakterinya diambilnya dari mana? Apakah dari manusia yang kemudian diisolasi atau seperti apa? Mm-mm. Maksudnya bakterinya diambil dari Ah, ya 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 begitu juga gitu. Jadi diambil mungkin agak menjijikan, biasanya diambil dari uh, apa feses feses ya. atau Oke. ya, Ah. itu terus sudah gitu dideteksi ternyata ada spesifik bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Nah Hmm. itu dikembangkan dan diisolasi. Jadi bukan 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 dari sekarang, bukan cuma ngambil terus dari manusia terus ya. Jadi si bakteri itu dikembangbiakan, nah itu yang dipakai gitu. Dan diproduksinya juga tentunya sesuai dengan GMP ya, Good Manufacturing Production. Jadi ya kayak untuk bikin makanan harus higienis, harus seperti obat juga harus jelas gitu. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Jadi kalau bahasa mudahnya setelah diisolasi dari manusia dalam Nah, tanda Mas, kutip, kemudian diisolasi bersih sekali ya, yang mungkin hanya satu jenis gitu, kemudian dikembangkan tadinya skala lab, kemudian ya, skala industri gitu ya. Jadi sudah betul-betul murni tidak diambil lagi dari feses manusia. ya, Hmm. Mas, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol tentang mikrobiota dalam usus ini, kebanyakan orang awam tahu tentang prebiotik dan probiotik. ya. Itu bisa dijelaskan? Jadi Nah, bahasa mudahnya ya, probiotik itu sebenarnya lebih ke bakterinya itu sendiri ya. Jadi pro probiotik. ya. Ya, kalau prebiotik itu bahan-bahan yang menunjang si bakteri bagusnya yang menurut Hmm. penelitian bagus. Nah, itu istilahnya prebiotik gitu. Jadi si probiotik itu atau bakteri itu kan butuh zat-zat juga tertentu untuk Itu. bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah, jadi sebenarnya permasalahannya juga kenapa ada probiotik, ada prebiotik, karena kalau kebanyakan itu bakteri yang disebut probiotik saat misalnya dikasih ke manusia, mungkin dalam waktu sebentar banyak gitu ya di dalam tubuh manusia, tapi di saluran pencernaan. Tapi Hmm. lama-lama akan hilang lama kelamaan. Nah Hmm. makanya sekarang makanya harus minum terus gitu. Nah, itu juga karena mungkin si bakteri itu juga tidak bisa hidup lama gitu di saluran Hmm. pencernaan, atau mungkin ada bakteri lain yang membunuh. Nah makanya ada prebiotik itu untuk menunjang agar si bakteri tersebut bisa hidup gitu. Hmm. Oke, makasih banyak penjelasannya. Ya, Jadi kalau si probiotik itu bakterinya sendiri, kalau prebiotik itu makanan atau apapun itu yang menunjang si hidupnya si bakteri tersebut ya. ya, Nah, ini kalau yang baru datang di Zoom, kalau dan juga di YouTube, jika ada pertanyaan bisa langsung saja open mic, atau kalau misalkan agak malu-malu bisa juga di apa diketik di kolom chat, nanti insya Allah saya bacakan. Nah, sekarang tadi kan kita hanya tahunya sedikit sekali ya, hanya dari minuman A tersebut tertentu, kemudian berpengaruh terhadap kesehatan karena iklannya mungkin sudah banyak sekali. Nah, kalau yang saya baca-baca beberapa waktu lalu itu ternyata mikrobiota dalam usus juga kaitannya bukan hanya dengan si minuman itu saja, bahkan ya, yang saya baca juga bisa sampai ke depresi, kemudian dan penyakit-penyakit lain. Itu bisa ditanggapi, Mas? ya. Jadi sebenarnya yaitu kenapa orang tertarik mulai belajar tentang bakteri di saluran pencernaan. Itu juga salah satunya karena ternyata ada ke ada saat ada keuntungannya gitu. Mungkin yang paling mudah waktu itu mungkin contohnya gitu. Jadi ada dulu waktu Perang Dunia, saya lupa pertama atau kedua gitu, orang-orang tiba-tiba meninggal banyak, pas tentara ya, banyak yang meninggal karena ternyata kena diare. Nah, terus ternyata ada satu orang pasukan prajurit yang tidak meninggal gitu. Ternyata terus ada dokter yang mengisolasi, ternyata ada spesifik E. coli, namanya bakteri coli, E. coli, Escherichia coli, dia itu yang menyebabkan dia resisten atau bisa melawan si bakteri yang membuat orang sakit diare gitu. Hmm. Makanya itu juga salah satu oh ternyata ada
ada keuntungannya juga gitu bakteri di saluran pencernaan gitu, dan dipelajari. Dan dan banyak juga bakteri-bakteri lain yang ternyata dia diketahui bisa membantu meningkatkan sistem imun kita gitu. Jadi ya kenapa itu menjadi sekarang saat ini cukup menarik untuk dipelajari. Nah, kalau misalkan ini kan bakteri ternyata banyak sekali pengaruh-pengaruhnya ke kesehatan kita, termasuk mungkin yang saya baca itu terus ke sistem imun tadi ya, Mas Adi Iya. menyebutkan. Kira-kira sudah ada nggak sih yang diproduksi, yang dijual secara komersial, seperti minuman A tadi? Mungkin nanti ada obat A, tapi isinya ternyata bakteri tertentu gitu. Sudah ada belum yang seperti itu? Ya itu sekarang yang udah dijual sedianya di Eropa ya udah banyak juga gitu yang diproduksi, misalnya di bakteri yang tadi saya sebutkan, dia diisolasi dari prajurit yang dia sehat gitu dan tidak terkena diare. Nah itu udah diperjualbelikan, tapi nggak tahu kalau di Indonesia, kayaknya saya cuma tahu minuman itu saja yang saat itu dijual gitu. Mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa ditambahkan gitu. Terus salah satunya juga ada bakteri misalnya jadi Akkermansia muciniphila, dia itu diketahui untuk mendegradasi dia mendegradasi di bagian mukus saluran pencernaan, tapi itu juga dia melindungi gitu dari jadi bagus untuk misalnya diabetes atau metabolisme. Tapi saya untuk sampai tahap obat kayaknya masih Belum ya? itu kadang kontroversial gitu untuk dieksplor. Ya masih perlu penelitian lebih dalam gitu. Oke, oke. Menarik sekali ini. Makasih ini informasinya, termasuk juga yang tadi yang tentara di perang itu, saya juga baru tahu ternyata sampai ada juga yang begitunya. Tapi mungkin jika misalkan untuk memproduksi si bakterinya sendiri atau mikroorganisme sebagai obat itu cukup kontroversial atau mungkin penelitiannya bakalan cukup panjang, ada nggak misalkan si prebiotiknya atau suplemen atau makanan si bakterinya itu mungkin yang bisa dijual untuk mendukung kesehatan-kesehatan tertentu dengan mempengaruhi si mikroorganisme yang ada di dalam usus kita. Ada nggak? Ya, biasanya sih yang jadi yang saat ini orang mendefinisikan bakteri bagus dan bakteri tidak bagus itu sebenarnya biasanya banyaknya dari bakteri yang dia bisa dia jadi biasanya lebih ke jadi bakteri yang dia itu bisa membantu untuk metabolisme dalam tubuh gitu. Jadi banyak juga bahan-bahan makanan yang tidak bisa dicerna gitu oleh manusia gitu. Terus oleh saluran manusia. Jadi biasanya sih ya untuk prebiotik itu sendiri lebih ke sebenarnya saat ini juga masih ya nggak terlalu banyak juga untuk untuk data yang jelas gitu sebenarnya mana yang menguntungkan mana yang enggak, karena untuk efek dari si mikrobiotanya sendiri juga masih kadang ada yang berbeda gitu. Jadi itu juga masih belum ini belum ada hasil yang black and white kayak gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang betul-betul Kesimpulannya kayak satu suara gitu ya, apakah ya satu ini suara. pro atau kontra. Oke. Ya, Ini di kadang misalnya kayak bakteri, ya sama juga misalnya yang saya tahu karena bakteri gitu. Jadi bakteri ini, bakteri A, oke dia baik untuk misalnya untuk di saluran pencernaan karena dia membantu mendegradasi salah satu substance, terus juga bisa dipergunakan oleh tubuh. Tapi ternyata di satu sisi juga dia juga bisa ada ada efek lainnya gitu. Jadi masih ya kayak gitu, masih belum
ya ada Belum konklusif ya. Ini, konklusif ya. terima kasih banyak. Ini Ya. di chat ada yang bertanya, Mbak Huria Halida, kira-kira mau open mic atau mau saya bacakan? Kalau mau open mic, silakan. Gimana? Mungkin nanti ada. Bacain aja Mas, malu Mas. Oke, siap. Mbak Huria, makasih banyak pertanyaannya ini, Mas Adi. Kalau fermentasi susu atau yogurt itu masuk ke dalam apa? Fermentasi susu. Oh ya, Mungkin Mbak Horia. sebagai prebiotiknya atau gimana? Atau ada bakterinya juga? Jadi fermentasi susu, kalau yogurt, pemahaman saya itu lebih ke ini apa? Lebih ke prebiotik juga. Jadi bukan nggak ada bakterinya langsung, gitu, pemahaman saya. Hmm. Jadi hanya sebagai prebiotik untuk menunjang pertumbuhan si bakteri di Pertumbuhan dalam tubuh bakteri. kita ya. Tentunya untuk menunjang pertumbuhan bakteri yang menguntungkan ya. Nah, terus saya juga baca ternyata bukan hanya yogurt loh Mbak Huria, tapi juga kimchi yang makanan tradisionalnya apa Korea itu juga kan difermentasi ternyata bisa menunjang juga untuk pertumbuhan bakteri baik di dalam usus kita. Mungkin juga tempe kali Mas, soalnya difermentasi. Tempe ya. Ada nggak informasi tentang tempe? Kalau tempe itu sendiri, jadi ada kebetulan saya juga salah satunya riset mengenai ada satu bakteri yang tadi sempat disebutkan gitu. Jadi Akkermansia muciniphila, dia itu salah satu bakteri yang dia sebenarnya dia jadi dikorelasikan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang banyak makan makanan berfiber atau berserat, nah dia itu banyak di situ gitu bakteri tersebut. Nah terus waktu itu saya sempat ngobrol gitu dengan waktu pas kebetulan di Indonesia. Jadi ada kolega yang dia ternyata riset di Australia gitu, dia itu katanya melihat kalau misalnya ada orang yang makan tempe, nah itu juga dia si bakteri tersebut ternyata banyak gitu. Dan ternyata si bakteri tersebut, kebetulan kalau saya risetnya itu mempergunakan bakteri itu agar dia itu supaya, kalau saya kan kerjanya dengan tikus, yaitu in vivo dengan tikus. Jadi dengan adanya tikus yang adanya bakteri tersebut, dia itu lebih tahan daripada terhadap infeksi salmonella. Mungkin kita tahu salmonella itu yang salah satu yang menyebabkan tipes atau diare. Gitu. Jadi kebetulan karena saya risetnya juga di situ gitu. Jadi ternyata si bakteri tersebut ya bisa dihubungkan ya. Jadi itu saat ini masih korelasi gitu. Jadi tempe itu sendiri ternyata karena idenya lebih karena dia lebih banyak fibernya gitu. Karena kan dari kacang-kacangan juga, dan itu bisa menunjang bakteri tersebut. Jadi si tempe sendiri bukan hanya jadi sumber protein untuk orang-orang yang vegetarian ya, ternyata juga bisa mempengaruhi pertumbuhan mikrobiota di dalam usus kita. Nih, jadi memang yang menarik itu ada yang ngebandingin mikrobiota antara orang yang banyak makan fiber atau serat yang tinggi dengan orang yang makan jadi western diet gitu, yang makannya biasanya banyak gula, terus banyak karbohidrat yang mudah itu, jadi bakterinya yang tinggal di sana pun juga berbeda gitu. Jadi ada yang ternyata pas diteliti dengan yang makan western fat diet itu bakterinya lebih simple, jadi maksudnya tidak diversitasnya tidak banyak gitu, dan mereka itu lebih rentan gitu terhadap, jadi kalau misalnya ada gangguan, jadi kan bakteri itu sendiri kan tinggal di saluran pencernaan, dia akan mengestabliskan diri gitu di situ. Terus kalau misalnya ada gangguan dari luar, dia itu tidak resilience itu apa sih resiliensinya lebih sedikit gitu, lebih. Sedangkan kalau yang ternyata orang yang banyak makan fiber atau dia itu bakterinya lebih banyak gitu,
heterogen, terus juga dan lebih kalau misalnya ada gangguan misalnya dengan infeksi, nah itu lebih kuat gitu. Hmm. Berarti istilahnya boleh dibilang nih, saya tadi Google coba resilience juga bisa berarti tahan banting ternyata. Tahan banting. Berarti Ya, intinya adalah kalau misalkan mikroorganisme di dalam usus kita lebih bervariasi, itu ya, malah lebih baik ya dibandingkan yang hanya kurang bervariasi karena ya, nanti mungkin bisa efeknya lebih banyak juga atau ya, gimana? ya betul kayak gitu. Dan yang menariknya itu sendiri eh, si si bakteri tersebut dia membantu untuk mencerna makanan juga untuk kita gitu. Jadi Hmm. misalnya dia itu dari karbohidrat yang kompleks, terus sebenarnya khusus kita tidak mampu untuk mencernanya. Nah, jadi si Hmm. bakteri tersebut yang tinggal ya ada beberapa bakteri yaitu bisa mencerna dan si hasil pencernaan tersebut bisa bagus buat kita gitu. Salah Hmm. satunya mungkin yang terkenal misalnya ada short chain fatty acid, jadi apa lebih pendek ya, dan itu juga bagus untuk sistem imun gitu. Jadi Oke. hubungannya ke situ. Hmm. Nih Mbak Huriah tadi menambahkan kalau tidak salah tempe pembuatannya menggunakan jamur. Betul sekali ya. Ya, Hmm. betul sekali. Tapi yang dimakannya saat kita itu lebih uh, apa ya, kan biasanya kita makan ya maksudnya si si Jamur tuh jamurnya hanya itu sendiri udah udah nggak hidup gitu. ya udah mati Kecuali apalagi kita kalau makan digoreng. tempe basi gitu. Tempe basi Tapi kadang gitu. saya makan tempe itu loh Mas, yang belum Hmm? digoreng, yang dari Ya, toko terus itu juga apa sih tidak beracun kan? ya tidak beracun ya. Tapi ya kurang enak dibandingin jadiin mendoan. Iya, Mas Asmi, gini Mas Asmi, untuk yang lain yang baru datang, silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di chat, kalau enggak juga bisa open mic. Terus kalau misalkan di YouTube jika ada pertanyaan silakan diketik, nanti insya Allah saya bacakan. Mas Asmi ada pertanyaan? Ada, boleh saya nanya? Silakan silakan. Nah, ya. Kang Adi Semoga punten mau nanya, Kang. ya. Kalau ini tuh apakah ada sebenarnya hubungannya antara genetik sama mikrobiota yang ada di usus gitu? Apakah semua orang tuh pasti sama jumlahnya jenis bakterinya yang ada di usus atau mungkin ada perbedaan tiap orang gitu, tergantung masing-masing? Ya. Jadi mungkin saya jawab secara umum ya. Terima kasih Asmi atas pertanyaannya. Jadi memang mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan itu juga tiap orang itu beda-beda gitu, dan ada faktor-faktornya. Pertama adalah usia gitu. Jadi ada usia, misalnya bayi dengan bayi pun juga beda-beda gitu. Ada bayi yang misalnya dia dapat ASI dengan yang tidak dapat ASI itu bakal beda. Orang Hmm. yang bayi yang di operasi sesar dengan yang normal juga beda gitu, karena yang pertama kali terekspos di saluran pencernaan itu beda, dan juga saluran pencernaan pun kan berkembang ya, jadi menjadi lebih dewasa. Nah setelah itu mulai remaja, mulai itu juga berbeda. Jadi umur itu mempengaruhi ya, mempengaruhi ini bakteri atau mikrobiota yang hidup di sana. Yang pertama, yang kedua ada jelas makanan ya. Jadi orang yang makan hobinya makan gorengan gitu, ya, terus udah gitu makan burger, nah dibandingkan dengan orang yang makan misalnya karedok atau kupat tahu, nah itu beda gitu, karena ya jadi apa yang kita makan nanti si bakterinya juga akan yang tumbuh itu yang suka makan makanan kita juga gitu ya, salah Hmm. satunya. Nah terus juga banyak lagi dan yang kebetulan juga saya sedang riset adalah mengenai hubungannya dengan golongan darah gitu. Nah, golongan darah kan itu berhubungan dengan genetik juga kan. Nah, ternyata si golongan darah itu kan sebenarnya istilahnya tiap orang kan beda kan golongan darah. Yang secara mudah kan kita tahu A, B, O itu kan golongan darah. Nah, itu sebenarnya perbedaannya adalah dari
apa ya, antigen. Jadi mungkin kayak kalau ini ada karbohidrat atau gugus gula yang diekspres di apa ya, ada di sel darah merah bagian luar kan. Jadi Bukaan selnya ya. ya permukaan selnya ada beda-beda kan. Nah, ternyata dari gugus, dan itu juga bukan cuma terekspresikan di sel darah merah, tapi juga si gugus gula itu juga di tempat lain, misalnya di saluran pencernaan salah satunya. Nah, jadi dan ternyata menariknya itu di saluran pencernaan itu si gugus gula itu juga digunakan oleh bakteri yang hidup di sana sebagai sumber makanan. Nah, itu juga yang membedakan orang mudahnya gitu, yang orang yang bisa golongan darah A, B, sama C nggak ada ya, B sama O, AB. Untuk mikrobiotanya yang tinggal di saluran pencernaan juga ya, karena yang di dalam tubuhnya ada itu gitu, ada beda gitu kan sumber makanannya. Ini menarik sekali, Mas Ya, Allah. Ternyata sampai ke golongan darah juga. Cuma saya golongan ini darah. ini tergelitik nih karena Mas Ading menjelaskan tadi ternyata gugus gula yang ada di permukaan luar sel darah juga bisa menjadi sumber makanan untuk si bakteri ini. Nanti bisa nggak kita jadi tubuh kita terganggu gitu loh efek kesehatan nanti kan, soalnya si sel darah merahnya berarti ujung-ujungnya adalah kan berubah strukturnya ya, karena gugus gula darahnya itu hilang misalkan dimakan sama si bakteri Oh, atau gimana? Ini mungkin pertanyaan saya betul-betul awam, maaf. kurang jelas. Jadi Nah, kan gugus gula tersebut kan supaya dia punya gugus gula misalnya untuk golongan darah A, itu kan ada gen yang mengkodenya gitu ya. Nah, ternyata bukan cuma mengkodenya, bukan cuma di sel darah merah, tapi juga dikodekan di saluran pencernaan gitu. Jadi di epithelial selnya, epithelial sel apa ya? Epithelial kan. epitelia kan namanya. Nah, jadi itu juga ada gugus gula tersebut. Jadi bukan bakterinya ketemu sama sel darah merah. Justru bahaya kalau bakteri ketemu sama sel darah merah. Mungkin saya kurang jelas. Jadi di saluran pencernaan tersebut, misalnya di ujung-ujungnya di epithelial tersebut dia ada gugus gula spesifik. Nah, itu digunakan juga oleh bakteri untuk sumber makanan. Atau mungkin si epithelial cell yang memproduksi itu juga sebagai salah satu cara tubuh untuk mengkompensasi jika tidak ada makanan di dalam tubuh tersebut, sehingga tubuh kita masih tetap berfungsi baik, misalkan karena si bakteri itu mungkin masih membutuhkan makanan tersebut untuk untuk digunakan untuk kesehatan kita. Bisa nggak seperti itu? Ya, bisa juga gitu. Misalnya terutama yang ya mungkin karena contoh yang puasa gitu kan. Nah, yang puasa itu juga kan ada, maksudnya bahan makanannya kan berbeda gitu dengan misalnya di nutrisi di dalam saluran pencernaan juga berbeda gitu saat puasa gitu. Jadi kemungkinan juga si bakterinya pun juga memang bisa menggunakan gitu, bagian dari tubuh kita juga gitu. Azmi, jadi ada interaksi gitu. Ada interaksi juga ya. Azmi gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Apa masih udah cukup? Lebih panjang lagi, banyak variasinya gitu. Banyak dari orang yang geografi juga beda gitu. Misalnya contohnya kita kan mungkin saya, Kang Boya, sama Asmi tinggal di Jerman saat ini. Terus waktu itu kita mungkin berlibur ke Indonesia. Nah, kita membandingkan waktu dulu kita sebelum ke Jerman, kita itu kalau makan di pinggir jalan kan kayaknya kuat aja gitu ya. Tapi pas pengalaman saya gitu, baru pulang ke Indonesia, terus udah gitu makan bakso di pinggir jalan, belum habis baksonya udah sakit perut gitu. Jadi memang itu salah satunya si bakteri yang normal di dalam saluran pencernaan kita juga ternyata beda gitu, dan
nggak bisa menahan ya mungkin bakteri yang ada di bakso itu gitu. Aduh, makanya itu harus hati-hati ya kalau misalkan yang udah dari luar negeri terus balik ke Indonesia, mungkin harus ada adaptasi dulu ya, jangan langsung makan di pinggir jalan. Misalkan, Ya, kecuali perut kita udah ini. Gimana Azmi? Ada apa? Udah puas atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu jadinya ini ya Kang apa? bisa satu Jadi kuliah. si mikrobiotanya itu bakal adaptasi seiring kita perjalanan hidup gitu ya. Jadi nggak benar-benar stagnan kalau udah lahirnya segitu sampai mati juga segitu gitu. Ya. Oke, alas kelar Kang, makasih banyak. Ya. Ini Mbak Ana Indriayati mau open mic, silahkan. Atau mau saya bacakan? Seperti bacakan aja ya. Apa indikasi yang muncul jika jumlah mikrobiota kurang atau lebih? Apakah membahayakan bagi kesehatan? Bagaimana peran probiotik dalam menjaga keseimbangan mikrobiota? Terima kasih. Berarti ada 3 pertanyaan. Silakan, Mas. Waduh. Pertama, jika jumlah mikrobiota kurang atau lebih, apakah membahayakan kesehatan? Ya indikasinya dulu ya. Indikasinya sebenarnya kita nggak, kalau misalnya dari kalau tidak dideteksi, sepemahaman saya tidak bisa juga ya, nggak tahu bahwa kita kurang atau lebih gitu. Tapi biasanya kalau yang dari penelitian sih banyaknya kalau misalnya mikrobiotanya bukan kurang atau lebih, tapi lebih kayak homogen kayak gitu, lebih variasinya lebih sedikit. Menurut teori banyaknya itu dia lebih rentan terhadap penyakit gitu, dari gangguan luar gitu. Dan ya itu sih yang baru saya tahu gitu. Terus membahayakan kesehatan ya itu, jadi mungkin lebih sensitif terhadap terhadap gangguan luar. Gangguan luar itu bisa jadi dari makanan lah, atau bisa jadi dari bakteri atau virus lain yang bisa menginfeksi gitu. Atau juga mungkin dari tubuhnya sendiri gitu. Kadang ada suatu kejadian yang mungkin yang bisa tiba-tiba inflamasi atau terjadi di saluran pencernaan gitu kan, entah kenapa gitu. Dan itu juga bisa membahayakan bisa kalau tidak ada stabilitas dari saluran pencernaan ya, kayak gitu. Terus juga kalau kurang atau lebih, pemahaman saya juga itu ada hubungannya biasanya dengan malnutrisi gitu. Kalau misalnya yang kurang gizi juga biasanya bakterinya itu kurang kurang heterogen gitu. Itu salah satu. Yaitu ya pasti nggak bagus gitu ya untuk sistem pencernaan. Terus juga peran probiotik menjaga keseimbangan mikrobiota ya. Sebenarnya probiotik itu karena masih belum ada black and white-nya gitu. Sebenarnya ada yang bagus gitu, tapi mungkin tiap orang juga beda gitu, dan masalahnya dosisnya juga kadang beda gitu, nggak seperti obat ya kan, karena kan bermain dengan makhluk hidup gitu, jadi masih ya itulah masih perlu riset yang lebih dalam. Nah ini saya penasaran, ini nyambung dengan pertanyaan ini Mas, probiotik. Ini kan karena makhluk hidup ya, probiotik yang dimasukkan ke tubuh kita kan harus melewati lambung misalnya. Di lambung kan pH-nya cukup rendah. Apa enggak mati duluan itu sebelum sampai ke usus? Gimana Mas? Jadi biasanya kadang di kapsul udah ada teknologi kapsul dari. Ya, misalkan si minuman A tadi, minuman A kan tidak dalam kapsul. Ya itu sebenarnya tergantung bakterinya, ada memang bakteri yang lebih kuat gitu. Tapi sekarang teknologi ini juga banyak yang mereka pakai di pelapisi kapsul, jadi biar mulai bisa tahan apabila lewat lambung gitu. Jadi salah satunya, kalau misalnya untuk yang minuman ini saya kurang tahu gitu apakah bakterinya kuat atau apa, karena sebenarnya kita bertahun-tahun udah tahu gitu produk ini, tapi mungkin ada yang dia masih menguntungkan ya, tapi tidak ada kayak indikasi yang 100% gitu.
Karena biasanya kalau misalkan untuk obat sendiri kan harus lewat clinical trial. Nah, mungkin Ya, kalau si produk A ini hanya sebagai suplemen, jadi tidak suplemen sampai ya. melakukan uji di klinis gitu ya. Ada lagi pertanyaan ini ada nih, Mas, lanjutan. Ya. Apakah ada pengaruh homogenitas atau heterogenitas mikrobiota terhadap kasus stunting? Stunting itu apa? Ayo. Ada Kurang yang gizi mau ya, jawab? Ya, intinya kurang gizi aja kurang seperti itu. gizi. Ya itu, jadi kalau misalnya yang saya pahami gitu, jadi memang lebih ke akibat ya, bukan penyebab, ya lebih ke akibat. Jadi kalau misalnya malnutrisi biasanya si bakterinya lebih homogen gitu. Dan yang saya baca juga bakterinya juga apa ya, lebih tidak tidak apa namanya, tidak mature. Tapi saya nggak ngerti maksudnya mature itu kayak gimana, lebih dewasa gitu. Jadi mungkin tidak berkembang juga gitu. Jadi menyebabkan si apa ya, jadi lebih nggak sebanyak orang, nggak sebanyak bakteri yang untuk orang-orang yang normal gitu. Jadi, Atau mungkin selain jumlahnya juga mungkin fungsi dari si bakteri itu kali ya belum ya 100% fungsinya, berfungsi. Itu mungkin ya yang dikatakan belum mature ya. ya mungkin saya harus baca lagi detail Ya. tentang itu stunting karena ya kebetulan memang tadi saya bilang kalau saya bekerja dengan mikrobiota fokusnya karena memang lebih ke penyakit infeksi. Kalau malnutrition itu uh, field ya, apa beda, bidang yang lain. Tapi yang saya pahami cuma itu aja sih saat itu tentang. Jadi kalau ada masalah kurang gizi biasanya bakterinya kurang banyak atau terlalu homogen, terus juga lebih mungkin ya less mature gitu. Jadi tapi gimana nya sih harus baca lagi. Oke. Ini menarik pertanyaannya. Kira-kira ada yang lain lagi yang bertanya? Kalau misalkan belum, saya masih ada pertanyaan Ya. 5 halaman saya udah punya. Waduh, bisa bertanya yang lebih mudah gitu pertanyaannya. Enggak. Berarti tadi melanjutkan pertanyaan Azmi tadi ya. Jadi kan sepertinya apa mikrobiota dalam tubuh kita tuh bakalan berbeda-beda. Kayaknya perbedaannya juga bukan hanya dari apa sih segi apa sih perbedaan geografi. Tadi aja misalkan usia juga bisa gitu ya. Dan sepertinya faktor yang paling besar itu faktor eksternal atau faktor luar ya yang kalau saya perhatikan tadi seperti Mas Adi bilang kalau kita ke Indonesia makan bakso kemudian bisa ini berarti kan dari situ kan sisi eksternalnya lebih kuat dibandingkan sisi genetiknya sendiri seperti makanan kan bisa mempengaruhi juga. Ya. Kalau obat-obatan gimana Mas? Kalau misalkan yang butuh antibiotik dalam jangka waktu lama mungkin bisa juga membuat bakteri-bakteri dalam tubuh kita ini mati. Ya, betul. Jadi makanya salah satu, misalnya kalau kita ngebandingin pengobatan di Indonesia dengan misalnya di Jerman yang saya paham gitu. Jadi dokter tidak mudah memberikan antibiotik karena antibiotik itu juga ada masalah gitu kalau misalnya kita tidak benar memberikan antibiotik yang tepat dan juga dalam waktu yang benar gitu. Itu juga bisa menyebabkan salah satunya ini apa multiresisten, drug resisten ya. Terus juga yang kedua juga ternyata bakteri juga bisa mati gitu karena di saluran pencernaan gitu karena antibiotik tersebut. Nah, dan itu ternyata untuk kan misalnya mati terus dari itu walaupun diberhentikan antibiotiknya kadang tidak semua bakteri bisa tumbuh lagi gitu, untuk kembali ke level normal dan itu jadi masalah juga gitu karena ternyata pertama misalnya kalau ada terjadi infeksi lagi dari bakteri lain apapun jadi bisa membuat karena itu kan juga anggaplah sebagai barrier ya pertahanan juga si bakteri normal itu. Jadi karena jadi bakteri yang mestinya bisa melawan atau dia kan sebenarnya kompetisi dengan bakteri yang
jahat itu kan. Nah itu kalau ternyata bakterinya salah satunya less diverse, terlalu sedikit, atau juga yang ternyata yang bisa melawan itu berkurang, nah itu lebih mudah terinfeksi gitu. Atau mungkin ternyata juga dengan bakteri memberikan antibiotik juga ada misalnya yang bakteri baiknya mati itu. Ternyata sebenarnya yang bakteri yang awalnya dia itu normal-normal aja gitu, karena bisa dilawan dengan bakteri yang lain, ternyata dia itu resisten terhadap antibiotik atau kuat terhadap antibiotik, dia itu jadi overgrowth di saluran pencernaan, jadi banyak jadinya malah membuat sakit gitu di saluran pencernaan. Salah satunya terutama yang kebetulan juga saya juga riset tentang bakteri Clostridium difficile. Dia ganti ya, bukan Clostridiales, ganti ya, pokoknya genusnya ganti lah gitu. Yeah. Nah dia itu sebenarnya masalahnya kalau misalnya normal, bakteri komensalnya itu normal, bakteri tersebut nggak akan ada masalah gitu. Walaupun ada di dalam pasien. Nah, tapi ternyata kalau misalnya ternyata si pasien tersebut harus dikasih antibiotik entah karena apa gitu, misalnya karena harus dioperasi, harus apa gitu, dan si antibiotik itu membunuh bakteri normal, dan si bakteri yang jahat itu yang biasanya biasa-biasa aja, nah dia bisa malah merusak saluran pencernaan. Berarti bisa bahaya sekali ya. Bisa bahaya gitu. Jadi ya dan juga ya itu salah satu contoh ya, antibiotik mah jelas gitu karena dia mempengaruhi hidup dan mati bakteri gitu. Tapi juga banyak juga obat-obat lain gitu yang ternyata ada bakteri yang bisa berpengaruh juga. Oke. Terima kasih banyak Mas. Ini saya terus terang amazed sekali, ternyata banyak sekali hal-hal yang lain yang belum saya ketahui, apalagi setelah dirimu menjelaskan terkait dengan hasil penelitian-penelitianmu. Ini untuk yang di Zoom atau di YouTube, ini nanti sudah direcord, nanti akan diupload ke YouTube BN Hanover. Jadi silakan di like, komen, dan subscribe juga. Iklan dulu Mas ya. Iya, silakan. Oke. Terus ada pertanyaan lagi kah? Azmi mau bertanya lagi? Mungkin Kang Boy sempat tadi bertanya hubungan dengan psikiatrik dan lain-lain ya, dengan otak dengan gitu. Mental health gitu. Ya, dengan mental health ya. Jadi sebenarnya sekarang lagi jadi ya salah satu yang lagi naik juga mengenai hubungan, jadi istilahnya gut brain axis gitu. Jadi antara saluran pencernaan dengan otak gitu. Nah, kan kalau kita dulu kan selalu berpikir, jadi kalau misalnya kita lapar, kita nggak bisa mikir. Terus kalau kita kebanyakan makan, kita juga nggak bisa mikir kan. Gitu. Tapi ternyata ya nggak ada hubungan dengan itu. Jadi ternyata memang ada hubungan antara saluran pencernaan dengan otak itu sendiri gitu. Jadi ternyata si saluran pencernaan itu jadi ada bakteri-bakteri tertentu gitu. Saat ini ya masih belum jelas, nggak ada spesifik bakteri, tapi dengan ada bakteri tersebut dia itu bisa menstimulasi tubuh gitu untuk menghasilkan neurotransmitter tertentu, compound tertentu untuk ke otak gitu. Jadi ya itulah yang ternyata ada hubungannya gitu dengan gut brain axis itu. Brain axis juga. Dan otomatis berefek juga ke kesehatan mental ya. Kesehatan mental juga. Jadi ada saat ini masih korelasi ya, jadi ada bakteri ini berkorelasi, apabila dia nggak ada orang kena Alzheimer lebih tinggi misalnya gitu, atau penyakit lain gitu. Dan saat ini masih karena baru gitu, jadi masih
Masih masih mencoba. korelasi Oke, hubungan. masih korelasi belum. Kalau di penelitian itu ada yang korelasi, ada causal effect. Nah, Ya, causal effect-nya sendiri belum ada penelitiannya ya. Mungkin di kemudian hari nih, Mas Adi bisa melakukan penelitian terkait hal ini. Apalagi kalau misalkan penelitiannya langsung ke manusia. Bakalan Nobel itu, Mas. Yang Nobel baru ring. Nobel yang baru hadir, jika ada pertanyaan silahkan, yang di YouTube jika ada pertanyaan bisa langsung diketik juga, nanti insya Allah saya bacakan. Nah Mas, saya tadi sebetulnya kepikirannya selain dari apa sih neurotransmitter untuk mental health, yang saya bayangkan karena saya kan melakukan penelitian juga beberapa waktu lalu ya terhadap pasien-pasien nyeri kronis yang biasanya mereka mempunyai juga apa depresi dan rasa cemas yang cukup tinggi. Dan setelah diteliti ternyata di dalam darahnya ini karena mereka lebih banyak kandungan pro-inflammatory cytokines atau sitokin peradangan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, maaf. Nah, ternyata jika si pro-inflammatory cytokine-nya tinggi, maka cenderung pasien-pasien itu mengalami depresi, rasa cemas, dan lain-lain. Tadinya saya menyangkanya kaitannya dengan si mikrobiota di usus ini adalah mereka memproduksi procytokine inflammatory juga, dan kemudian masuk ke dalam darah si pasien gitu loh. Ya, mungkin ya, ini hanya teori Ya. saya saja. Jadi sebenarnya kalau yang itu lebih ke apa ya? Jadi kayak ayam atau telur dulu gitu. Iya, Jadi iya. kadang misalnya kenapa dia banyak cytokine di apa di darah orang yang depresi, ya itu maksudnya dengan depresi itu juga meningkatkan cytokine juga gitu. Jadi bisa jadi penyebabnya kenapa gitu. Ya, Oke. mana yang lebih dulu itu nggak tahu juga. Oke, betul, Bisa betul. jadi gitu. Jadi bisa mikrobiota bisa misalnya mikrobiota yang orang stres gitu. Tapi sebenarnya ada penelitian gitu. Jadi kalau nggak salah saya lupa ya mungkin ada yang atau mikrobiota dari tikus yang Alzheimer terus dipindahin ke mikrobiota tikus normal, terus udah gitu si tikus itu bisa jadi terkena Alzheimer Alzheimer. juga. Saya lupa apa modelnya, pokoknya penyakit di otak gitu. Jadi ada itunya juga penelitiannya. Wah, seram sekali kalau misalkan itu jadi senjata biologi ke depannya. Saya Ya, mikirnya tapi mungkin terlalu jauh gitu terlalu ya. jauh. Oke. Mungkin karena Alzheimer kan lama kan itunya Mhm. efeknya. Kalau misalnya senjata biologis kan pasti pengennya lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke. Tapi maksudnya itu jadi lebih yang penyebabnya itu kita masih belum tahu. Jadi kadang ya itu antara telur dan ayam mana yang duluan sebenarnya. Oke. Mas, dirimu pernah baca nggak terkait dengan mikrobiota di usus dengan penyakit kanker? Ada nggak kira-kira? Mikrobiota di usus dengan penyakit kanker. Pernah nggak terkait hal tersebut? Saya Ya, terus terang belum, makanya saya pengen tahu. Kira-kira ada nggak sih? yang salah satunya kan yang mudah aja adalah ini kanker apa ulcer. Jadi kanker di apa di lambung. Di lambung. Di lambung. Nah itu kan disebabkan oleh bakteri juga kan, itu Helicobacter pylori. Nah itu bisa menyebabkan kanker gitu. Nah, terus kalau misalnya kanker lagi apa ya harus saya cuma tahu itu aja yang berhubungan dengan kanker, tapi itu juga karena patogen juga sih si Helicobacter. Bukan yang emang normal ada di usus ya sih. Ya itu juga di lambung kan. Kalau yang lain nggak tahu sih, tapi lebih ke apa ya, kalau ada intinya sih biasanya kalau ada bakteri yang nggak awalnya misalnya baik-baik saja, terus dari dia menyebabkan inflamasi di saluran pencernaan, nanti lama-kelamaan inflamasi tersebut akan memburuk, nanti bisa menjadi kanker gitu. Dimas, ada pertanyaan yang sangat menantang sekali nih. Waduh. Dari Vivo, nggak tahu ini mungkin HP-nya kali ya.
bagaimana dengan klien yang penderita AIDS? Apa ada pilihan sumber probiotanya yang aman? Ini mungkin probiotik yang sebagai obat tadi ya. Tadi kan dirimu bilang belum ada penelitian yang secara khusus gitu. Oh, Pak Roji, terima kasih banyak. Nah, silakan Mas, mungkin Waduh. dirimu tahu. Maaf saya tidak tahu Pak untuk ini probiota untuk penderita AIDS. Karena AIDS itu yang efeknya imun sistemnya gitu. Ini harus saya baca lagi setelah paham. Maaf tidak bisa menjawab. Ya, ini tadi mungkin seperti yang tadi Mas Adi bilang bahwa untuk probiotik sebagai obat sendiri belum ada kesimpulan akhir ya kalau sebagai obat untuk penyakit yang lain pun, apalagi kalau AIDS ini karena mungkin cukup kompleks juga. Pertama mungkin memang yang diserang adalah imun sistem, tapi bisa menjalar kemana-mana. Tapi kayaknya kalau misalkan minum probiotik tidak ada salahnya juga ya, supaya mikrobiota di dalam usus juga tetap berfungsi dengan baik, gitu kali ya Mas Adi. Kurang ya. Tapi masalahnya kadang ada misalnya yang kita disebutkan itu bakterinya normal, tapi karena sistem imun kita bisa melawan kalau dia itu ternyata berlebihan gitu dan jelek bagi tubuh gitu. Misalnya ternyata sebenarnya kayak yang masalah dari AIDS itu kan atau yang terinfeksi HIV kan misalnya Candida albicans atau apa itu jamur-jamur gitu. Padahal sebenarnya mereka kalau misalnya untuk di kondisi normal sistem imun bisa melawannya gitu secara umum. Tapi ternyata imun sistem tidak bisa gitu. Jadi takutnya nggak tahu mungkin dengan probiotik itu harus dikaji lebih jelas. Takutnya dengan dikasih sembarangan dikasih probiotik malah ternyata dia malah melawan tubuh sendiri. Gitu. Jadi ya itulah karena harus ada kesetimbangan gitu. Oke. Gimana Pak Roji? Masih puas atau ada pertanyaan lanjutannya? Mau langsung open mic juga bisa Pak, kalau misalkan mau. Oke, sepertinya belum ada nanti. Ini Mas, mungkin saya ingin ngasih tahu aja. Jadi 2 hari lalu kalau nggak salah ada teman saya yang dokter di Indonesia untuk pasien-pasien COVID. Katanya pasien-pasien COVID yang dirawat di ICU, kemudian mereka setelah keluar dari ICU, karena selama di ICU dikasih antibiotik yang cukup banyak, akhirnya setelah keluar dari ICU mereka kemudian dikasih probiotik gitu. Karena supaya antibiotik tadi kan Mas Adi jelaskan bisa juga membunuh bakteri-bakteri yang menguntungkan. Jadi mereka pasien-pasien yang keluar dari ICU setelah COVID ini mereka diberilah probiotik supaya mungkin tumbuh kembali bakteri-bakteri yang menguntungkan di dalam ususnya. Terima kasih ya. Kayaknya ya bisa masuk di akal juga gitu untuk pertahanan juga. Karena kan memang juga imun sistem juga kadang perlu stimulasi dari mikrobiota normal sendiri. Gitu. Dan mungkin ya mudah-mudahan kalau yang AIDS juga bisa, tapi kita belum tahu pilihannya itu apa gitu ya, sumber probiotiknya yang amannya. Mas, saya juga baca juga 2 atau 3 bulan lalu kalau nggak salah, kalau ternyata pasien-pasien yang diserang COVID itu mikrobiota dalam ususnya juga berubah banyak sekali diversitinya. Jadi ada tuh salah satu peneliti di mana ya, saya di Kanada kalau nggak salah yang menunjukkan hasil penelitiannya seperti itu. Ya. Ada tanggapan? Ya banyak hal ya yang pasti. Kalau yang misalnya kalau yang sampai masuk rumah sakit gitu kan itu juga banyak perubahan gaya hidupnya kan dari makanannya gitu berubah. Terus juga imun sistemnya juga berubah kan karena saat COVID itu sendiri kan terstimulasi gitu semuanya, cytokines naik gitu ya, tergantung keparahan ya, tapi imun sistem juga bisa merubah saluran bakteri normal di saluran pencernaan gitu, karena kalau misalnya ada imun sistem atau neutrofil dan lain juga
teraktivasi kan bisa membunuh bakteri juga normal. Dan ya itu banyak masuk akal gitu kalau terjadi perubahan. Dan juga mungkin antibiotik atau obat-obatan yang diberi itu juga akan mempengaruhi ya bakteri normal tersebut. Ini sebetulnya makin menarik nih, Mas. Saya sendiri sebetulnya masih ada pertanyaan, tapi saya inikan dulu ke yang hadir nih. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa open mic atau ditulis. Azmi, ada pertanyaan lagi yang lain? Biasanya Azmi nih pertanyaannya. Tanya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan saya, cuman udah kejawab sama Kang Adi. Terus jadinya nggak jadi deh. Dan nggak ada lanjutannya lagi ya? Iya. Ini loh Mas, saya 2 atau 3 bulan lalu juga, atau lupa saya tepatnya, membaca terkait dengan mikrobiota di usus dengan atlet yang ingin menumbuhkan muscle ototnya. Tapi karena si atlet ini ternyata menggunakan mouthwash kayak Listerine kayak gitu setelah nyikat gigi, jadi itu mempengaruhi diversity mikrobiota di usus yang mempengaruhi pertumbuhan otot si atlet tersebut. Jadi pertumbuhan ototnya justru jadi tidak maksimal gara-gara dia menggunakan mouthwash tiap malam. Padahal dia rajin tetap olahraga. Itu menarik sekali. Iya. Saya baru ingat. Iya, ternyata ya memang ya itulah maksudnya kemana-mana gitu si mikrobiota itu sendiri. Dan tadi yang lebih kompleks lagi bisa ke otak gitu. Ternyata mungkin dengan penelitian terbaru ke otot, perkembangan otot juga nyambung gitu. Karena kan ya itu si bakteri tersebut ada bakteri-bakteri yang menghasilkan nutrien yang bagus buat mungkin perkembangan otak atau otot dan lain-lain gitu. Nah, itu juga yang masih harus kita pelajari. Terus ya. Ya masih banyak lah gitu. Jadi ini cuma mikrobiota di saluran pencernaan, belum yang di kulit gitu kan, juga berhubungan dengan kosmetik, terus belum di hidung dan mulut itu juga beda gitu itu bakteri. Dan di lambung, dan di lambung biasanya sedikit ya mikrobiotanya karena kadar keasaman terlalu tinggi, jadi nggak semua bakteri bisa hidup di usus kecil ya. Usus kecil sama usus besar. Nah itu banyaknya justru yang di usus besar gitu. Dan tiap bagian itu juga beda-beda gitu. Ya itu masih banyak yang harus dipelajari. Wah, ternyata banyak sekali misterinya ya. Ternyata sampai bingung. Yang tadi yang saya agak bertanya-tanya sebetulnya yang tentang dengan massa otot yang dipengaruhi dari mouthwash itu, karena saya mikirnya kenapa ya, padahal itu hanya di mulut gitu, membersihkan mulut, tapi ternyata sampai dengan mikrobiota ususnya itu sampai berubah sekali dan bisa menyebabkan si otot tidak tumbuh gitu. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mbak Ana. Mas Abdul, bagaimana teknik penelitian mempelajari mikrobiota, misalnya cara pengambilan sampel, identifikasi mikrobiota yang ada di saluran pencernaan? Apakah tekniknya sulit? Tekniknya, jadi beda kan, ada yang penelitiannya di manusia dan di hewan gitu. Kalau di manusia tentunya lebih kompleks ya. Karena kebetulan waktu itu saya di institut ada grup sebelah memang dia mengkoleksi pengen tahu tentang mikrobiota para orang yang kerja di situ ya dalam waktu tertentu. Jadi mereka sebenarnya nggak mudah, tapi maksudnya nggak sulit tapi nggak gampang juga. Jadi ngumpulin feses dari orang dan bakteri itu juga kan kalau yang butuh tempat tertentu untuk hidup kan, kadang kalau misalnya udah terlalu lama nanti banyak yang mati dan banyak yang tidak terdeteksi gitu. Jadi ya sebenarnya untuk mengambil sampelnya ya antara mudah dan gampang, antara mudah dan sulit gitu. Ya semua teknikal aja gitu. Ya kalau misalnya benar-benar niat biasanya biasanya dikumpulin di RNA letter. Ini salah satu
ada salah satu salah satu cairan yang bisa mengfix si bakteri itu sendiri. Terus untuk identifikasinya lebih saat ini lebih mudah menggunakan itu di sequencing, karena kan mungkin yang tahu membaca urutan DNA gitu. Dengan teknologi sekarang yang baru, dia itu bisa lebih mudah dan lebih murah untuk membaca, ya karena Mbak Ana juga dulu di sama-sama seleb, jadi tahu gitu, sequencing, paham dengan sequencing. Jadi bakterinya itu ya di sequence, terus sudah itu dicocokkan dengan database. Jadi ya itu teknologinya masih ya begitu. Gimana Mbak Ana, ada pertanyaan lanjutan? Berarti kalau dari penjelasannya adalah pertama dari pengambilan sampelnya mungkin ya yang agak rese kalau saya boleh bilang gitu. Soalnya dulu pas kita melakukan penelitian puasa kan tadinya pengennya ngambil sampel itu juga ya, tapi ya karena bagaimana penanganannya itu setelah ngambil itu yang agak ribet. Agak ribet ya. Sebenarnya Gimana? tekniknya gampang. Mbak Ana ada pertanyaan lanjutan? Gimana Mas Adi? Tadi kan yang kita ini nih ada lagi, tunggu. Penjelasannya clear, tadi belum terbayang cara pengambilan sampel. Nah, ini lanjut ini dulu deh. Jadi sebetulnya saat kita ingin mengkoleksi sampel feses misalkan, ada nggak sih tabung khusus atau apa gitu kan supaya bakterinya nggak cepat mati sebelum kita analisis. Kalau gitu, kalau ngambil darah kan ada tabung-tabung khusus untuk plasma, untuk serum dan lain-lain. Kalau untuk ngambil feses tahu nggak? Ada. Ada juga. Ada juga ya, dan teknisnya ya biasanya langsung setelah dapat sampel langsung ditaruh di freezer gitu, minus 80 gitu atau minus 20. Terus nanti pas sudah mau diekstraksi, jadi kan diekstraksi DNA atau RNA-nya itu bisa mudah dilakukan. Cuma ya itu agak ya itu menjijikan itu ya. Sejujurnya. Kecuali kebetulan saya risetnya dengan tikus ya, jadi tikus itu yang nggak harus ditunggu ke toilet ya, jadi lebih mudah gitu. Jadi fesesnya tinggal diambil, dimasukin ke ya biasanya kita RNA letter supaya DNA sama RNA dan proteinnya tidak rusak. Nah, baru setelah itu kita lanjut gitu selanjutnya. Mas, boleh nggak saya nanya tentang yang penelitianmu ini yang terkait dengan mikrobiota ini? Sebetulnya penelitiannya gimana sih dan hasilnya bagaimana? Coba. Mungkin mikrobiota. Yang mana ya? Oh ya. Ya ada sebenarnya ya mungkin yang satu yang apa itu mengenai satu bakteri yang namanya Akkermansia mucinifila. Jadi kebetulan kita lagi nulis manuskripnya dan sedang di review gitu. Sedang harus direvisi gitu. Jadi intinya adalah kita punya sistemnya ya, kita ada tikus yang cuma punya beberapa mikrobiota gitu. Mungkin cuma 5 atau 6. Terus sudah gitu kita tambahin bakteri tersebut. Terus si Akkermansia itu, atau mungkin saya singkat AM gitu ya. Si AM bukan BN ya, bakteri BN. bakteri AM. Terus sudah gitu sebenarnya mudahnya diinfeksikan dengan Salmonella, terus dibandingin tikus yang punya bakteri tersebut AM atau tidak gitu. Terus dilihat ininya di saluran pencernaannya, inflamasinya kayak gimana, terus sudah gitu jumlah si salmonellanya berapa ya kayak gitu. Terus sudah gitu kebetulan hasilnya dengan ada bakteri AM tersebut lebih mild, bisa lebih resisten terhadap infeksi salmonella. Nah, terus kebetulan pas di papernya itu pasti kan kalau misalnya mau publikasi harus ada kenapa gitu
itunya, kenapa ada mekanismenya gitu. Mekanisme yang kita propose gitu. Apa sih propose itu? Kita ajukan ya itu. Jadi si AM itu ternyata menghalangi salmonella untuk menempel kepada epithelial cells pada jadi salah satunya begitu. Menarik sekali. Ya. Terus yang satu lagi mengenai yang blood group gitu. Jadi blood groupnya jadi golongan darah. Memang bukan golongan darah A, B, dan O, tapi memang ada hubungannya gitu secara. Jadi ya dibanding ya saya sama juga dengan tikus gitu, diinfeksikan ternyata ada tikus yang nggak ada gugus gula tertentu dengan yang ada, terus dari itu dibandingkan mana yang lebih inflamasinya di saluran pencernaan lebih parah. Nah, terus udah gitu yang satu paper kita ngelihat ternyata dengan perbedaan gugus gula tersebut ternyata saluran mikrobiotanya berbeda gitu. Jadi ya begitulah. Ternyata mikrobiota mempengaruhi. Jadi dengan perbedaan golongan darah, si mikrobiota yang tinggal di saluran pencernaan ternyata berbeda. Oleh karena itu dia menyebabkan salah satu lebih resisten atau lebih tahan dari infeksi di saluran pencernaan. Begitu. Semoga jelas. Keren sekali nggak? Buat saya sih jelas. Ini dua-duanya lagi direvisi papernya. Nah, kalau yang blood group itu udah dipublikasikan. Sebenarnya ada yang satu lagi berhubungan dengan blood group, tapi blood group yang lain juga udah dipublikasikan. Tapi mekanismenya beda lagi. Oke, mudah-mudahan yang sedang direvisi bisa segera publikasi juga biar orang-orang pada tahu juga hasilnya. Keren. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Ana ini. Jenis mikroba apa yang umum ditemukan atau sudah berhasil diidentifikasi dari saluran pencernaan? Jadi yang saya pahami itu yang paling banyak itu ada, saya nyontek ya, karena namanya beda-beda. Jadi ada Bacteroides, Firmicutes, terus Actinobacter, Proteobacteria, Ferropodus. Ya itu ada 5 fila yang banyak ditemukan di saluran pencernaan manusia. Biasanya Firmicutes itu hubungannya dengan terutama pas ini orang bayi yang dikasih ASI. Nah itu dia banyak bakteri Firmicutes-nya itu karena si bakteri tersebut yang makanin makanan dari susu ibu tersebut. Terus kalau Proteobacteria maksudnya kayak E. coli yang kita paham gitu. Itu juga salah satu bakteri yang cukup banyak di saluran pencernaan. Jadi kalau misalnya kadang kalau kita E. coli tersebut kadang baunya khas gitu ya. Kalau Mbak Ana gimana? Sudah jelas? Mbak Ana ini penelitiannya lagi di mana, Mas Adi? Kenal sepertinya ya? Ya dulu saya kan S1 di farmasi di lab di bioteknologi. Nah, Mbak Ana juga beliau jadi asisten, sekarang dosen ya di farmasi ITB. Oke. Kayaknya nanti Mbak Ana harus share juga nih, ilmunya banyak sepertinya. Iya. Makasih Mbak Ana pertanyaan-pertanyaannya, kita juga jadi tahu lebih banyak lagi. Mas, mungkin satu pertanyaan lagi nih sebelum ditutup, soalnya udah lebih dari 1 jam juga. Kasihan saya ngambil waktu liburnya Mas Adi. Tadi kalau yang disampaikan kebanyakan faktor eksternalnya itu adalah yang masuk ke dalam tubuh kita ya, mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Bagaimana kalau lifestyle seperti olahraga? Bimu pernah baca nggak olahraga itu berpengaruh juga terhadap mikrobiota di dalam usus? Gitu. Nanyanya susah sih kamu ya.
Saya penguji ini. Penguji ya, aduh, kayak saya nggak lulus nih. Enggak lah. Nah jadi yang memang sedikit ya yang sedang ngebahas itu gitu, karena ya lifestyle olahraga itu juga mempengaruhi juga apa ya, tubuh juga gitu secara umum. Jadi bisa jadi apa dan juga misalnya kadang ya, jaga ada hubungannya dengan makanan juga kan, biasanya kalau yang berolahraga gitu. Mungkin kalau saya kalau habis olahraga makannya justru malah tambah banyak gitu. Kalau yang normal kan ya biasa-biasa aja gitu. Tapi yang saya baca sih saat ini memang ada hubungannya, tapi masih apa ya, masih terlalu ini masih baru banget gitu. Terlalu dini untuk diambil kesimpulan ya. Diambil kesimpulan. Okay. Tapi mungkin juga ada hubungannya juga dengan yang saya baca ya tadi kayak Kang Boya gitu, mengenai pertumbuhan otot juga ada hubungannya gitu. Jadi masih baru lah, tidak bisa menjawab dengan terima puas. Terima kasih banyak. Saya tanya sekali lagi deh di Zoom atau di YouTube, kira-kira ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, nanti kayaknya kita harus udahan aja. Terus terang kalau saya sih banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Ya. Tunggu saya hitung ya sampai 5 deh. Oh ada pertanyaan, nanti kita udahan Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya nggak ada lagi pertanyaan Mas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Mas Abdul Hadi karena ini membuka wawasan baru atau cara pandang baru minimal untuk saya sendiri. Ternyata apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini efeknya banyak sekali, bukan hanya dari efek si makanannya itu sendiri secara langsung, tapi juga mempengaruhi mikrobiotanya. Kemudian si mikrobiota itu sendiri kemudian mempengaruhi tubuh kita. Jadi double kalau kata saya efeknya itu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri sekali lagi, Mas Adi mau nggak ngasih kata-kata terakhir deh terkait topik ini? Saya mau meninggal. Meninggalkan acara ini maksudnya. Meninggalkan acara ini. Apa ya kata-kata ya? Ya mengenai apa ya, mikrobiota itu juga ya itu kita memang harus menjaga makanan itu, kayaknya salah satu yang paling besar gitu efeknya terhadap mikrobiota, dan bukan cuma mikrobiota juga, tapi juga apa badan kita secara ini apa, secara umum. Jadi ya begitu, apa lagi ya. Terus ya itulah apa, kita ya sama-sama itu menjaga gitu makanan kita gitu supaya tubuh kita juga sehat. Jangan lupa juga kita berolahraga, itu mengingatkan kepada diri saya sendiri gitu. olahraga. Terus ya itu apa ya untuk apa lagi, terus kalau apa ya rajin-rajin baca supaya lebih tahu lagi gitu ya. Ya. Karena ini topik yang menarik gitu, dan jangan sampai kita salah informasi terkait hal ini. Ya, oke Mas, udah nih, masih ada kata lain tambahannya? Ya, terima kasih. Nggak ada ya, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Adi, mudah-mudahan ilmunya ini jadi amal jariah, bukan hanya untuk peserta yang hari ini hadir, tapi juga mungkin di kemudian hari akan melihat lewat YouTube channel saya. Dan nanti insya Allah bulan depan ya, saya akan share juga terkait dengan bagaimana efek puasa terhadap kesehatan tubuh ya. Tanggalnya belum pasti, silakan tunggu saja nanti pengumumannya, atau ya kalau misalkan mau update silakan di subscribe channel saya, karena saya juga masih ada serial lecture terkait dengan terlambatnya bicara pada anak. Insya Allah nanti minggu depan mulai ada di upload. Sekali lagi terima kasih banyak narasumber dan juga para hadirin yang hadir. Selamat malam untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi. Pamit ya semuanya. Terima kasih.